what's up mamen? Balik lagi ke channel gue, Celoteh Jalanan. Kali ini gue akan membahas tentang Bang Bagem yang katanya terjebak di dunia narkotika. Pada zamannya. Pada zamannya itu, kalau boleh tahu kita perkenalkan dulu namanya. Brother. Halo. Sehat ya Pak ya. Amin, 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 amin. Iya, nama gue Fadil, cuma anak-anak biasa manggil gue Bagem. Iya. Lo yang belum kenal, salam kenal. Ini yang gue pengen tahu Bang Bagem, biar yang penonton gue ini tahu apa sih maksudnya ini yang terjebak di dalam narkotika pada zamannya. Boleh dijelasin nggak tuh? Iya, pada zamannya itu kan memang merambah ya pada saat itu ya, di mana-mana. Kalau boleh tahu era tahun berapa gitu? Sorry. 2005-an ya, 2004 2005. Terus? Iya, nongkrong di sini, narkoba sana, narkotik sana, ya sampai akhirnya gue awalnya sih cuman coba-coba gitu ya. Pakai ini nggak nih gue suara awalnya saya coba-coba. Ya, oh, namanya itu kalau disebut diedit suaranya ya kan Bang Bagem. Bisa aja lah. Ya gitu, ya salah nongkrong ya kan. Emang apa sih bau-baunya kok beda rokok gitu. Oh itu apa kalau boleh tahu? Awal kenal gue ganja tuh, dari Ganja. ganja. Terus ada lagi gue kenal pil koko apa dulu Lexotan ya, Lexotan. Terus banyak ya, ada Valium, ada Rivotril ya namanya apa tuh gue. Itu sampai akhirnya kenal putau, kenal sabu gitu. Tapi yang paling susah sih berhenti putaunya pada saat itu ya. Memang kenapa yang bisa dijelaskan susahnya itu kenapa? Ya itu dia, nyandunya itu larinya tuh ke badan, nggak kayak narkotik yang lain gitu kan ya. Kalau narkotik yang lain kan paling sugesti doang gitu kan. Tapi kalau putau ini larinya ke badan. Kalau gua nggak kena tuh gimana gitu maksudnya. Itu mungkin halusinasi aja kali, kan gue banyak dengar dari orang sakit badan katanya ngilu, itu halusinasi atau Emang benar-benar sakit? Oh benar. Benar-benar sakit, sumpah Ya. Sakit banget kalau gitu. Dia sampai akhir-akhir yang gue buat kriminal, apa barang-barang orang rumah gue jual-jualin gitu. Terus? Ya sampai akhirnya orang rumah tahu gue make rehab pun berkali-kali gitu. Tapi ada rasa penyesalan gak sih di lu? Nyesel banget. Pas zaman itu ya, kalau sekarang kata lu udah berhenti gue. Nah, di zaman itu gitu, pas lagi itu. nyandunya itu kan ada nggak sih rasa penyesalan? Gua harus keluar nih. Pada endingnya iya, nyesel gue. Kok gue gini terus ya? Sampai akhirnya gue ketemu titik jenuhnya gitu. Gue, oh iya ada namanya terapi metadon pada saat itu di Fatmawati. Metadon, gue terapi metadon 2009-2010an segitu. 2010an lah ya. Berarti udah selang 5 tahun nih lalang buana di dunia narkotika. Iya. 5 tahunan akhirnya ada wadah lah ya, yang disebut apa? Terapi. Jadi dia seperti apa ya? Untuk menutupi iniannya putau ya, sakawanya putau ini gitu. Rasa sakit gitu. Rasa sakitnya putau ini. Jadi ada namanya terapi metadon di Fatmawati. Kalau teman-teman tahu di itu sama di Ciputat juga ada tuh. Woi, jangki bro. Dulunya eranya jangki bro. Gue suka banget gayanya doi. Gitu. Ya. Sampai Sampai lu pernah nggak sih ngalamin yang namanya patah arah, terus arah hidup lu nggak ngerti lu kemana, dan akhirnya lu sekarang bisa lepas itu, bisa nggak lu ceritain di sini? iya, pada saat itu ya. Ya pasti ada lah waktu itu. Ya rasa-rasa gue lelah gitu, gue capek, sampai akhirnya gue coba terapi metadon mungkin sekitar 3 tahunan kali ya pakai metadon.
terapi meta 3 sampai 4 tahun. Oh, terapi metadon itu selama 3 tahun gitu. Tapi malah lebih sakitan terapi metadon ya ketimbang ku taunya lebih susah berhenti metadon ya gitu. Mungkin teman-teman juga anak-anak yang masih pakai meta juga kalau mau berhenti nih gue kayak apa sih namanya, Saran-saran dari lu lalu. Gue sih berhenti metadon tuh gue pakai kodein sama kratom, udah gue itu doang sih. Gue 2 minggu pakai itu kodein sama kratom. Lo di Shopee atau online apa nggak apa-apa ya disebut ya. Di online lah, beli online lah ya, di online sama kode. Gue sama kodein udah itu doang sih. Gue 2 minggu emang gue niat berhenti. Udah sampai akhirnya gue sekarang bersih sih. Cuman sekarang sih gue cuman pelarian gue cuman ke psikiatri aja paling ya, ke psikiatri ya, psikiatri klinik kejiwaan tuh yang sama sih konsultasi juga. Lu udah gila emang. Gila sih enggak. Gue sekarang cari aman aja, mabuk ya minum ya gue ngeboti gitu. Itu kan legal ya. Oh, ada badan hukumnya lah gitu. Jadi gue cari aman aja, gue nggak mau urusan sama yang berwajib lah gitu. Yang gue boleh tahu berapa kali pas zaman lu itu lu ketangkep? Waduh, 8 di tempat ya gue berapa kali ya? Udah nggak kehitung, 4-5 kali kali. Belum yang nyampe di polseknya, nyampe di kantornya tuh. Pada saat itu kan masih gampang ya, maksudnya narkoba tuh hukumannya belum terlalu ini, nggak kayak sekarang tuh. Sekarang kan sampai bertahun-tahun lah undang-undangnya kan, sampai 4-5 tahun gue dengar setahu gue ya. Gitu. Ya, terus lalang buana lu dalam dunia narkotika itu seks bebasnya pasti ada. Iya. Yang gue takuti di zaman sekarang, maaf, konten-konten gue nggak ada yang namanya artis papan atas, tapi gue nyari narasumber yang pengalaman hidupnya yang luar biasa, tapi dia bisa survive gitu, survive. Jadi something lu jangan pernah samain konten-konten gue kayak yang lain, tapi lu berpikir, pola pikir lu jangan sampai kayak narasumber gue yang akhirnya dia berhenti itu ya enggak, kenikmatan itu nggak ada artinya bro gitu. Nikmat sesaat itu nggak ada artinya. Gue sih mau edukasi kalangan anak muda seperti itu, makanya gue tampil kayak Bang Bagem gitu loh. Lanjut Bang Bagem, sorry. Terus iya, pada akhirnya gue benar-benar clean itu ya dari narkoba itu ya pada saat gue terapi metadon itu sih. Itu sampai 2014 ya kalau nggak salah. cara pakai ditelan apa di metadon itu? Oh nggak, kalau terapi meta itu dia cairan. Waktu itu gue dosis gue 150 cc. Bisa juga dibawa balik, take home dose namanya kalau nggak salah. Iya, sampai akhirnya ya mau sampai kapan lagi, malah lebih sakal parahnya tuh lebih di meta berhentinya gitu. Tapi mungkin teman-teman yang pakai meta juga masih ngerasain lah ya. Ya saran gue sih kalau emang niat mau berhenti ya paling ya pakai itu aja sih. Gue pakai kratom sama kodein. Nah, yang gue pengen tahu nih buat kalangan anak muda, tolong dong diedukasikan, jangan sampai kayak maaf nih Bang Bagam kayak lu gitu, lu ngerasa yang gimana, sampai yang gue dengar maaf ya, sampai udah break sama istri gara-gara apa tuh? Oh enggak, itu sih enggak ada. Mungkin salah satunya kali itu yang enggak sih. Ya intinya sih jangan inilah ya, nggak usah coba-coba lah. Ngapain sih, endingnya tuh narkoba tuh penjara, kuburan, rumah sakit, udah 3 tuh. Rumah sakit, kuburan, penjara, udah narkoba tuh.
Walaupun katanya ada Evan di situ ya. Evan sesaat. Mm-mm. Jangan deh, jangan. Kalau emang doyan ya cari yang aman aja lo. Kalau lo lagi frustasi apa segala macem, mending cari yang aman-aman aja lah. Nggak usah yang berurusan sama hukum. Soalnya kenapa kata Bang Bagel jangan berurusan dengan hukum? Era sekarang hukumnya sadis. Serem tuh, asli hukumannya. Ih, Wih, ngeri kali bos. Ya. aja 4 tahun. Real, ya kan? Sebenarnya juga penjara bukan solusi sih buat para pemakai. Maksudnya? Malah, iya. Sorry, gue potong nih. Ini bagus juga nih. Nah, menurut gue apa arti penjara itu bukan solusi buat para pecandu, pemakai ya tadi kata. Oh, ya karena di dalam penjara kan kasusnya macam-macam ya, ada mereka bandar, ada ini segala macam. Ya kenal-kenalan yang mungkin mereka jaringannya lebih ini, yang tadinya pemakai dia keluar mungkin bisa jadi bandar ya. Kebanyakan sih teman-teman di luar sana ya seperti itu gitu loh. Kebanyakan ya gitu. Ya kalau memang tolonglah buat para ini, kalau memang ini ya kasih solusi, direhab lah. Kita kan cuman korban, masa kita harus di penjara sih gitu loh, kasihan. Masa petinggi nggak di penjara ya kan? Kayak badan besarnya gitu ya. Nah itu dia tuh, jadi pertanyaan juga tuh, kenapa tuh. Ya udah, sekian aja gitu aja Bang Bagel. Ada lagi nggak kata-kata motivasi buat edukasi ya kalangan anak muda? Iya, gitu aja sih. Gak usah yang namanya nyentuh nyoba apa segala macem. Ntar lo kebablasan, lo doyan, ujung-ujungnya urusannya mau hukum segala macem. Ya gue belajar dari pengalaman ini aja lah. Teman-teman yang tadinya coba-coba dia terusan doyan, ujung-ujungnya berurusan sama hukum. Ya, duit lu habis, diperes. Sesong dong. Gue bicara realita aja yang seperti itu kenyataannya. Gitu. Ya udah, thank you Bang Bagel udah datang di channel gue. Terima kasih banyak Sama-sama, Bang Gufle. udah cerita di channel gue. Semoga next ini ada edukasi buat kalangan anak muda, biar yang solusi dari Bang Bagel yang saya cermat, kesenangan saat itu nggak ada, cuma 3 hal. Iya. Penjara, rumah sakit, kuburan. Ya oke, something. Nanti jangan lupa nonton channel gue yang lebih ajib di sini, karena gue di sini nampilin orang-orang yang pengalamannya survive, dia bisa berhenti semua apapun itu. Goodbye, thank you Bang Bagel. Oke, Bang Gufle, thank you sama-sama.